Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yang pertama, perkembangan teori manajemen sumber daya manusia. Perkembangan teori manajemen sumber daya manusia secara filosofis dapat dibagi menjadi 5 fase, yaitu fase pertama, administrasi personalia. Sejak dimulainya revolusi industri di Inggris dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769, terjadi perubahan besar-besaran pada berbagai industri di dunia. Organisasi di era revolusi industri disusun sejalan dengan pabrik Adam Smith dengan struktur yang sederhana. Fase yang kedua, gerakan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Revolusi industri kedua mempengaruhi industri yang menuntut modal, termasuk produksi dan penjualan sebagai sektor bisnis terbesar. Intinya adalah bahwa perhatian utama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja melalui metode ilmiah. Fase ketiga adalah awal kesejahteraan dan psikologi industri. Pada awal abad ke-20, persaingan yang meningkat dan tuntutan yang mendesak untuk memenuhi pesanan membuat pemilik pabrik memperhatikan produktivitas secara serius dan berbagai isu yang menjadi fokus seperti ketidakhadiran karyawan. Fase keempat yaitu pertumbuhan konsep hubungan manusia. Pada fase keempat ini, lebih menekankan pada kepentingan bersama antara manajemen dan pekerja. Fase yang kelima adalah periode modern. Dalam bisnis modern, pembentukan divisi sumber daya manusia sepenuhnya terintegrasi dengan strategi perusahaan. Dalam periode ini, pengelolaan sumber daya manusia mencapai kemajuan yang luar biasa. Yang kedua yaitu asumsi dasar teori manajemen sumber daya manusia. Perkembangan konsep dan teori manajemen sumber daya manusia, perspektif teoritis dan praktis tentang manajemen sumber daya manusia memiliki pijakan yang berbeda. Teoritis bertolak dari pemikiran logis yang bersumber pada teori-teori manajemen. Perpaduan antara literatur dan pengalaman praktis yang luas cukupannya, konsep dibangun atas dasar pengalaman praktis diwarnai oleh apa yang dirasakan dan apa yang diamati oleh suatu organisasi. Jika dipadukan, kedua sumber teori ini akan menghasilkan teori manajemen sumber daya manusia yang lebih berdaya guna. Kelompok teori manajer tradisional, hubungan kemanusiaan, sumber daya manusia. Di dalam ketiga teori tersebut, tercermin perilaku manajer yang dipengaruhi oleh sosioteknik dan interaksi perilaku manusia yang bergabung dalam organisasi. Asumsi dasar dari teori tersebut adalah pandangan yang mengarahkan pada pengambilan sikap manajer ketika menghadapi situasi karyawan dengan karakteristik tertentu. Pandangan setiap model teori terfokus pada adanya asumsi, kebijakan, dan harapan yang mempunyai hubungan kausalitas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.